Kemudian salah satu fadilahnya lagi, kenapa kita harus belajar dan pentingnya belajar adalah man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu thariqahu ilal jannah. Barang siapa yang dalam perjalanan hidupnya itu menuju tempat ilmu, tempat majelis taklim untuk mengenal diri kepada Allah, maka Allah sahhalallahu thariqahu ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalannya menuju luar negeri. Nanti kalau orang itu punya ilmu ibadah karena ilmu ini udah kata imam kali makmum tiga ya Allahu Akbar, makmum paling kanan sikile jahit, ya makmum paling kanan sikile jahit. Ketika berdiri kaki kirinya tidak tombol di sini tengah, lagi tidak iya itu namanya. Tidak wajib apa tahiyat ini dilakukan di jalan ini, yang dilungguin di mana kumpulin titik-titik. Akhirnya kata temannya, oh coba itu bakal sebaya. Tahu gone, zikir ini balik, rungu, ngomong juga bakal sebaya. Imami, itu buri kok rame sih. Akhirnya imami balik kanan ngomong. Gerak akeh ambil ngomong, iya batal sholat bisa. Akhirnya yang sekawan itu ngomong belok-belokan. Lalu sampai nolak balik kanan. Iya, sama. Maka kalau orang itu punya ilmu, cara mengingatkannya pun akan berbeda. Ya, sholat, kelindu. Ya, itu cukup pun. Kalau laki-laki mengucapkan subhanallah, ya, mengingatkan ketika gerakan salat ada yang keliru ataupun ada yang berkurang. Yang laki-laki mengucapkan subhanallah. Jangan ngawur. Kalau tidak ada ilmunya, langsung dicoba dulu. Tak ngocor di balik. Ya Allah, kita jaga ilmu kan kayak gitu. Bubrah lagi jamaah ini. Kalau mari kita protes, seperti jamaah mana ini? Nah, pentingnya kita punya ilmu itu seperti ibadah ya kan. Banyak ibadah itu bisa diterima kalau didasari dengan ilmu. Dibuat tenaga kalau ada ilmunya wudhu itu ngawur. Kapan hari kalau nanti kita akan terjadinya pakem syariat itu lek wudhu basuh wajah itu berarti apa? Mengalirkan air. Namanya ghusl wajah itu airnya mengalir. Dan sekarang kan aneh-aneh orang itu di Mekah. Ya juga nggak tahu ngaji di situ. Nah, umum sudah mulai di depan Ka'bah. Sudah mulai hanya gara-gara khawatir tempat sholatnya dilebih itu sudah tidak mau ambil wudhu. Ayam. Padahal di sekitaran Ka'bah banyak air. Wudhu pakai air zam-zam. Yang di bawah lampu hijau itu kan ada masuk lampu hijau sebelah kiri tempat wudhu itu air zam-zam. Bapak kuno, Mas Sopan menang. Wudhu air zam-zam lebih katanya Mak kok tidak wudhu? Iya, sudah mau sholat. Kalau punya nanti ditempati orang ayammu padahal ada air. Kau kan bisa. Si Edo ada tayamum nih. Edo sing parah balik, mudut nasi, nama spray. Ya Allah. Jadi wudhunya bukan mengalirkan air, tapi nama spray. Semprotan itu loh. Ya. Semprotan Ya Allah. Itu kan dianggap boleh.
Ini dari mana lagi? Wong Husnul Wajhi kalimatnya sudah pasti Husnul Wajhi kok malah apa? Sempat. Berarti kan tidak mengalir. Ini kan pola ilmunya ada. Kau tahu lagi kau pernah gimana? Apa ya? Yang lebih itu, mendingan si mendingan double royo. Ada yang aneh lagi sudah komat, Masjidil Haram sudah komat, ketinggalan. Loh kan tadi udah langsung minggir mepet tembok. Ngerti? Ketinggalan ini mau kenapa ya? Ternyata apa? Pura-pura wudu, pura-pura buka keran, pura-pura itu, tidak ada airnya, tidak ada kerannya, pura-pura gerakan seperti itu. Ya apa? Karena Katakan itu katakan langsung kita beli itu 100 tidak. Jadi wudhunya itu pakai bahasanya kalau kecil itu pantomim. Ya, Astagfirullahaladzim. Ini kan tadi pantomim. Ya. Jadi pura-pura wudhu. La ilaha illallah. La Sorry pura-pura. Nah ini kan berarti kan bahaya. Ternyata ibadah kalau dari bahasa itu Oke. Nah, makanya ayo penting belajar ngaji itu kan Penting. ngaji penting ngaji itu karena dengan tandanya kita dipahamkan tentang sebuah ilmu agama itu sudah menunjukkan apa? Sebenarnya coba kan Mayyuridillahu bihi khairan faqih. Barang siapa yang ingin dijadikan oleh Allah itu menjadi hamba yang baik, maka Allah akan memudahkan dirinya untuk belajar ilmu. Maka ketika kita ngaji, alhamdulillah, berarti apa? Kita iman dari menuju orang lain. Kita berjalan menuju orang jadi orang baik. Kita ini bukan kafir dia. Jenengan pulau ini bukan kafir dia. Cuma kita apa? Bisa bareng-bareng menuju menjadi orang baik. Kenapa? Karena setiap hari kita ngaji, ini kan menuju menjadi orang baik. Ini menjadi ilmu yang manfaat. Dan bagi ustaz-ustaz itu juga harus semangat. Sing ngaji semangat, sing mulangi Semangat. ya. Dengan harapan kalau kita ini punya ilmu, dengan harapan kalau punya ilmu, kalau punya ilmu itu kita ini bisa memberitahu, ya, bisa ngasih tahu, ngasih keilmuan, ngasih hidayah, menunjukkan hidayah Gusti Allah. Kalau sampai ada orang itu kemudian berubah menjadi arah yang lebih baik, maka janjinya dari Kanjeng Nabi, ya, bahwa Sayyidina Ali, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahid khairul laka min humrin ni'am. Wahai Ali, kalau ada satu orang itu berbuat kebaikan, mendapatkan hidayah Gusti Allah, itu gara-gara sampean, satu orang ya, bisa banyaknya, maka itu lebih baik bagi diri kalian ketimbang min humrin ni'am, ketimbang onta merah. Onta merah itu hewan onta yang jadi kebanggaannya orang Arab. Harganya sangat mahal. Intinya tadi nomor lepis ngaji pun ditinggali nyebarake hidayah Gusti Allah. Kenapa? Mungkin mau ada satu dua orang nggak bisa berubah karena diri kita, karena sikap kita. Maka kita akan mendapatkan umrin ni'am, mendapatkan pahala yang lebih hebat dari onta merah. Jadi semua ayo belajar ngaji. Bahkan jangan langsungkan bikin status. Mau sekarang itu kan aneh-aneh. Khawatir ada yang mengatakan aku tidak mau harus status itu. Nanti diarani orang apa? Lihat.
itu nopo-nopo semua tergantung niat. Iya. Tapi jenengan kemudian bikin status dan berapa status jenengan itu ada orang tergugah hatinya, kemudian mendapatkan hidayah. Maka kalau orang tanya, kok bisa sampai seragam begini? Ya karena pas saya melihat status saudara saya. Alhamdulillah. Saya ngaji, ya, saya bagi-bagi, ya, dia enak. Kemudian dia sadar, maka jenengan yang menjadi inspirasinya yang menjadi nawa mendapat pahala yang pahalanya itu sama seperti bahkan lebih baik daripada seekor onta. Iya. Dari situ, yuk dan mau belajar mumpung masih badan sehat. Walaupun sudah pernah ngaji, tahu ngaji. Ya, saya itu beda Nabi itu sering mengikuti pengajiannya, sering ada apa itu, nyumpiri kan itu, dan tak jarang juga materinya sami. Itu pernah, itu dikasih tutor, dikasih kawan, jadi kunci sama guru saya. Pokoknya ngaji dia tolong ngaji juga, jangan protes, jangan apa, pernah menolak. Insya Allah nanti ilmu akan bertambah. Walaupun materinya macam, jangan sampai pada ut tak asik ya. Kita nanti yang, padahal piano ustad itu kayak ngaji di tadi biasa tuh. Ut tak asik ya. Mulai makin bukan, sampai apa sampai anak. Tapi kalau kita mendengarkan dengan seksama, pasti akan ada tambahan ilmu. Belum gitu, belum kali aku ini gue sering kan, yuk ini kan acara walimah, gila, nanti pulau, tak terangkan ini. Sampai apa? Lu ngoten itu ternyata di balik itu akan ada tambahan ilmu yang ini kemarin terangkan tapi ini terangkan. Babnya sama ada tambahan sedikit, babnya sama ada tambahan sedikit. Itu kalau orang itu mau membuka hati dan pikirannya, pasti akan ada ilmu baru. Akan ada ilmu baru. Karena Gus Jawa sama Dawo, allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita mau belajar, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada diri kita dari apa yang belum pernah kita ketahui. Sami-sami ngaji hadis sami, tapi beda dengan ngaji mereka mesti beda. Makanya uang pinter itu tidak ilmu lagi amal kita, tidak akan tambah. Kenapa? Ilmunya akan bertambah. Ilmunya akan bertambah. Kayak ilmu ngaji itu, wis mulano, siapa sini kota, wis mulano bersyukur ini. Tetap baca buku, ya, cari informasi di luaran, bergaduh kali lawan, cari keilmuan. Tetap hati itu baca, ya kali itu baca. Tujuannya masa ilmunya jadi teman. Doaul mu'minin di zaman najat doaul malaika, tasbihun wa taqdisun faman kana mantiquhu yawma idin tasbih. Betul bisa adzaballahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Apa? Monggo. Salah satu fadilah wudu, salah satu fadilahnya wudu itu adalah wudu ini bukan hanya sekedar basuh wajah toh, tapi di balik itu kata Nabi nanti kalau ada orang yang berwudu kemudian isbahul wudu, menyempurnakan wudunya, wudu itu akan bisa menyempatkan dirinya diampuni oleh Allah dari segala macam kesalahan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ketika basuh wajah, pada hakikatnya bukan hanya sekedar membasuh wajah, tapi apa? Minta maaf ya Allah, mungkin itu wajah dengan sempurna.
dosane melipat, dosane hidup, dosane lesan, ini disebut. Lewat mana keluarnya dosa? Lewat setiap air yang mengalir. Ya, diandui itu boleh, cuma makruh. Hukumnya itu makruh. Hukumnya itu makruh. Makruh apa? Ini ada fadilahnya karena ada fadilah. Tapi bukan berarti makruh itu sampai membatalkan wudhunya loh. Kan? Cuma gak disenangi kan kanjeng. Gak disenangi. Bisa ngapain itu? Biarkan. Ya, kalau memang mau dibersihkan, ya diusap kemauan. Diusap. Tapi apa? Ditetesakan. Saya mengatakan kan salah satunya malaikat itu bahwa tercipta dari tetesnya air. Waduh. Kalau memang harus diusap mungkin. Mulai di sini diusap mawon. Kenapa? Setiap dosa yang di anggota tubuh yang kena air itu akan disempurnakan oleh Gusti Allah. Lewat apa? Dari tetesan-tetesan air wudhu tadi yang keluar lewat situ. Itu fadilahnya. Jadi secara hukumnya itu makruh, tidak disenangi oleh Allah. Tapi tidak menjadikan wudhunya batal. Hanya makruh. Mendengarkan. Itu wudhu yang kalau diandui. Oh, kita harus menghormati kedua orang tua. Kalau tidak ada orang tua, kemudian ada orang tua tiri, itu kualifikasi itu tadi mau, kemudian tidak mau akan terus orang tua ini mertua tiri. Yang biasanya ya mau, kemudian tidak mau dikasih makan istilahnya. Kemudian itu masih tetap kita memberi atau tidak? perintahnya kita ini adalah berbuat baik terhadap orang tua. Jadi, orang tua itu macam-macam. Ada orang tua yang merawat kita, itu orang tua kan. Ada orang tua yang mendidik kita, yaitu guru-guru kita. Dan ada orang tua yang memberikan anaknya. Tapi mertua, ya. Ada yang Mertua. Nah, mertua, karena mertua ini kan mertua tiri itu kan bahasa tiri dan boten itu kan karena ada sambungannya nih ya. Tapi tetap apa? Tetap itu adalah orang tua kita. Maka kewajiban tetap sama. Namanya orang tua tetap sama. Harus diperlakukan sama seperti orang tua. Dan itu. Jadi tetap harus dulur walidain. Ya. Apapun keadaannya tetap kewajiban dulur walidain terhadap orang tua itu dilakukan mawon. Jadi tidak ada bedanya antara orang tua tiri, anak tiri dan ulama itu sami mawon. Tetap itu orang tua ini. Tidak ada bedanya. Yang satu. Iya, monggo. Sholat di sini sudah dapat 1 rakaat, itu ada yang sholat sendiri tidak ikut di sholat, apa itu sah sholatnya atau tidak? Kalau memang awalnya ikut sholat dan tidak batal, berarti bisa sama. Tidak, sholat jamaah kan sudah dapat 1 rakaat, Iya. dia baru datang, kemudian sholat di lain saf itu sendirian, Di roti lensa, besoknya apa? itu sah atau tidak sholat? Tuh, biasa. Salah satu berarti kalau sholatnya sah, tapi untuk fadilah jamaahnya mungkin tidak dapat. Tapi dilihat dulu sholatnya apa nih? Kalau memang dia itu sholatnya niat sholat jamaah, maka dia harus ikut barisan. Ya, harus ikut barisan. Harus ikut barisan. Nah, tapi umpamanya Sofi itu di situasinya Sofi memanjang, menuju sana. Terus izinan ini bukan berarti dia tidak ikut sofnya yang depan, ya mungkin dia di belakang. Kalau selagi orang itu masih gabung, misalnya nyambung dengan jamaah, misalkan di sof kedua, walaupun piambaan, walaupun sendirian, masih tetap dapat fadilahnya jamaah. Kecuali kalau memang dia bisa sholatnya itu bisa sholat sendiri, bisa sholat di sini jamaah, dan ada yang baru datang
sholatnya tetap sah, tapi tidak ikut fadilahnya jamaah. Ada jamaah itu masih kurang satu Apa? Lagi. Kalau masih dapat, walaupun dapat satu rakaat, tapi kalau awalnya jamaah dapat fadilah jamaah. Tidak mau. Iya. Mungkin manfaat. Jadi yang bermanfaat, Bismillah bermanfaat yang barokah, sehingga bisa menjadikan pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang kita miliki menjadi harta yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga kita, teman kita jadi teman yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Ghani ya Amin ya Mu'ti ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika bi fadlika amman siwaka ya wasma. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan illa qadayta wa yassir umurana wa ashrah sudurana wa nawwir qulubana wa qadis hati amalana wa anta radhi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa bil mursalin wa ilman malaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.